warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi mengenai molekular docking. Nah, eh, selanjutnya kita mulai saja ke langkah pertama, yaitu yang pertama itu kita mengunduh protein target atau reseptor yang akan kita gunakan. Nah, untuk mengunduh ini, kita membuka website RCSB-PDB dengan men-searching protein 1 GKM. Nah, setelah ini langsung saja kita download dengan format yaitu PDB format. Nah, dengan demikian protein target atau reseptornya sudah selesai kita download. Nah, selanjutnya kita dapat mendownload senyawa uji yang akan kita gunakan, yaitu kita dengan cara membuka PubChem. Kita searching yaitu senyawa kurkumin. Kita pilih yang bagian yang paling atas. Setelah itu kita dapat langsung mendownloadnya dengan cara tekan tombol download dan pilih format itu 3D conformer, yaitu formatnya SDF. Nah, dengan demikian, senyawa uji atau eh, yang akan kita gunakan ini sudah selesai kita download. Nah, selanjutnya kita itu dapat ke langkah selanjutnya itu dapat mencek potensi dari senyawa uji di website Way2Drug. Nah, pada website ini kita menggunakan eh, canonical smiles dari senyawa uji yang kita download sebelumnya. Nah, dapat kita lihat di bagian bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, ini pada bagian canonical smiles-nya ini kita copy dan kita pastikan ke website Way2Drug tadi. Kita tekan get prediction. Nah, sudah banyak tampilan di sini. PA adalah aktivitas biologis yang dapat dilakukan oleh senyawa uji, sedangkan P itu adalah sifat inhibitor dari senyawa uji. Nah, kita ambil pilihan itu PA lebih dari 0,7. Nah, karena PA atau PA yang bagus itu adalah yang lebih dari 0,7. Maka kita tekan OK. Nah, untuk langkah selanjutnya itu dapat dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dila. Kepada Fadilatul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menguji senyawa uji kita di website SwissAtom. Pertama kita pastikan canonical smile dari senyawa uji tadi. Lalu kita klik run. Setelah itu kita cek apakah senyawa uji kita ini sesuai dengan aturan Lipinski pada bagian drug likeness. Aturan Lipinski itu yaitu senyawanya harus memiliki massa yang kurang dari 500 Dalton. Selanjutnya log P-nya harus kurang dari 5. Lalu akseptor ikatan hidrogennya kurang dari 10 dan donor ikatan hidrogennya harus kurang dari 5. Nah, di sini juga
Aturan Lipskinya itu harus 0. Jika 1/2 itu senyawa uji masih dapat digunakan, namun dipertimbangkan. Sedangkan jika lebih dari 2, maka senyawa uji tersebut tidak dapat digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi MOE. Di sini kita buka protein target tadi dengan mengklik file, pen, lalu kita pilih file protein dari 1 kkm tadi. Oke. Dan kita centang bagian bottom. Lalu kita klik OK. Baik, sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dila. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Disti kepada Dila. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadilatul tadi. Eh, Sebelum melakukan pendokingan, kita harus melakukan preparasi terhadap protein dan juga senyawa uji yang kita gunakan. Eh, Langkah selanjutnya adalah dengan menekan bagian quick prep pada bagian sebelah kanan atas. Nah, lalu kita tekan OK. Lalu kita tunggu sampai senyawa ujinya itu telah selesai melakukan preparasi dengan tanda tulisan yang berada pada bagian kiri atas layar itu hilang. Bisa juga kita tekan SPL dulu untuk melihat bagaimana senyawa itu dipreparasi. Setelah selesai melakukan quick prep, langkah adalah dengan menekan pada bagian select. Lalu kita tekan, maka ligannya akan ditampilkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan protein yang telah dipreparasi tadi dengan cara menekan file, lalu tekan save. Nah, lalu simpan menggunakan nama file yang kita inginkan. Setelah itu, tekan bagian OK. Setelah itu, kita akan melakukan preparasi senyawa uji. Sebelum itu, kita tutup dulu protein tadi dengan cara menekan file, lalu close. Lalu menekan file lagi untuk membuka senyawa uji. Lalu open. Lalu kita cari senyawa uji yang akan digunakan. Lalu oke. Nah, setelah itu lakukan preparasi senyawa uji dengan cara menekan compute, lalu energi minimize. Lalu kita tekan pada bagian force file. Nah, lalu kita tekan fix charge. Lalu kita close. Lalu pada bagian gradien diganti menjadi 0,001.
Eh, ini berguna untuk ketelitian pada interaksi. Lalu kita tekan OK. Nah, lalu senyawa uji sudah selesai dipreparasi. Langkah selanjutnya adalah menyimpan senyawa uji yang telah dipreparasi ini dengan cara menekan file, lalu save, dan simpan menggunakan nama yang diinginkan. Lalu tekan OK. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilakan. Terima kasih moderator. Langkah selanjutnya yaitu masukkan file protein hasil preparasi tadi. Dengan mengklik file, open, dan pilih file hasil preparasi yang sudah di-save. Selanjutnya, klik compute, pilih doc, dan pastikan setnya ligand atom. Kemudian, masukkan senyawa uji hasil preparasi kemoe dengan mengklik folder di sebelah ligand atom. Kemudian klik OK. Selanjutnya, kita bisa save file ini dan pada bagian output diberi nama sesuai file yang diinginkan. Dan selanjutnya kita save. Kemudian klik run. Nah, berikut merupakan hasil docking antara senyawa kurkumin dengan 1 GKN sebagai reseptornya. Adapun data yang perlu diperhatikan yaitu scoring dan RMSD, di mana scoring ini merupakan nilai yang menunjukkan energi ikatan antara protein dengan ligand. Nah, biasanya nilai scoring ini negatif, karena semakin kecil nilai skornya, maka semakin bagus hasil dockingnya. Namun pada data yang didapatkan tidak ada hasil yang negatif. Itu mungkin bisa jadi karena kemiripan antara molekul donor dan penerima dalam interaksi protein ligand, ataupun karena beberapa faktor lain seperti ukuran molekul dan sebagainya. Selanjutnya, RMSD itu merupakan jarak posisi ligand dan protein dengan nilai yang bagus itu kurang dari 2. Pada data yang didapatkan, untuk nilai RMSD-nya sudah memenuhi dari ketentuan RMSD. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Elsa. Akan saya lanjutkan, yaitu untuk melihat interaksi dari ligand dengan mengklik compute, lalu ligand interaksi. Dan ini adalah interaksi dari ligand, yang mana itu interaksi reseptor dengan ligand menghasilkan 2 interaksi, yaitu berupa ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik. Ikatan hidrogen adalah ikatan atom hidrogen dengan unsur yang sangat elektronegatif, seperti atom O, N, dan F pada gambar ini. Ikatan hidrogen bereaksi dengan asam amino, yaitu histidin, leusin, fenolalanin, dan asam glutamat. Dan yang diilustrasikan dengan garis putus-putus. Dan untuk ikatan hidrofobik adalah gaya yang menyebabkan molekul-molekul hidrofobik dari bagian molekuler nonpolar itu untuk menyatu daripada terlarut dalam air. Pada gambar ini yaitu ikatan hidrofobik dengan atom amino, isoleusin, arginin, alanin, metionin, glisin, dan treonir atau THF, dan beberapa atom amino yang tidak ada garis. Baik, sekian dari kami kelompok 1A. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.